Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film My Soul to Take 2010 yang direquest dari teman-teman yaitu user Michelle Rian. Film My Soul to Take menceritakan tentang Riverton adalah kota yang tentram dan damai. Tak ada yang mengira kalau kota kecil ini ternyata menyimpan masa lalu yang kelam. 16 tahun silam, penduduk kota berhasil menangkap seorang pembunuh berantai. Alih-alih menyerahkan pada polisi, namun penduduk kota memilih membunuh pria ini. Legenda yang beredar, sebelum menghembuskan nafas terakhir, sang pembunuh bersumpah akan kembali untuk mengambil nyawa 7 orang bocah yang lahir pada malam itu. Kini, 16 tahun dari kejadian mengerikan tersebut, beberapa warga kota yang mulai tewas dibunuh satu persatu. Dan mereka percaya bahwa jiwa sang pembunuh bereinkarnasi ke salah satu dari mereka. Sehingga mereka harus mencurigai sesama untuk mengetahui siapa pembunuh keji tersebut. Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Abel Flenkov yang mempunyai penderita gangguan identitas disosiatif. Gangguan disosiatif merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan suatu kekacauan atau disosiatif dari fungsi identitas, ingatan, dan kehilangan kesadaran. Saat ia sedang merakit miniatur rumah untuk sang anak bernama Leah, secara tidak sengaja ia menemukan sebuah pisau yang berada di bawah meja dengan penuh darah. Di samping itu, Abel Flenkov juga sedang menonton TV tentang pembunuhan berantai yang dibunuh oleh Riverton River atau kita sebut psikopat tersebut adalah River. Dan kini, Abel menyadari bahwa dirinya adalah River, sang pembunuh berantai bertopeng lokal. Kegelisahannya pun mulai terjadi dan Abel mulai menelepon sang psikiater yang selalu menanganinya. Lalu Abel menemukan istrinya yang sudah berlumuran darah. Tanpa ia sadari, Abel membunuh istrinya yang sedang hamil. Saat psikiater dan polisi tiba, Abel yang hampir membunuh anaknya Leah, tapi berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Abel yang mencoba berpura-pura sekarat mengambil pisau polisi yang menghampiri dirinya, dan kemudian Abel menembak psikiater dan polisi tersebut. Lalu polisi itu menembak balik Abel. Singkat cerita, Abel yang sekarat dibawa pergi dengan ambulans, meninggalkan putrinya yang masih kecil Leah dan putranya yang prematur menjadi yatim piatu. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, seorang paramedis menyarankan bahwa Flenkov sendiri tidak bersalah, tetapi dia menampung banyak jiwa, dengan psikopat River menjadi salah satunya. Menjelang kematian, Abel Flenkov tiba-tiba bangkit, menebas para medis di tenggorokan, menyebabkan ambulans jatuh dan meledak. Dan tampaknya ia kabur dan menghilang. 16 tahun kemudian, 7 remaja yang semuanya lahir malam itu, malam di mana Abel Flenkov menghilang, mereka merayakan Reaper Day di lokasi kecelakaan ambulans. Mereka anak bertujuh ini kita sebut Riverton Seven. Di antaranya Jerome yang buta, si pecundang Alex, Jay yang imajinatif, Book si pemalu, Penelope yang religius, Brittany yang cantik, dan sang atlet bernama Brandon. Hari ini ulang tahun mereka, di mana hari kematian psikopat River. Mereka berkumpul untuk ritual tahunan membunuh boneka River untuk secara tahayul mencegahnya kembali datang sang psikopat di hari ini tepat 16 tahun. Di lokasi tersebut dibangun tugu sebagai peringatan yang tidak akan terjadi dalam kehidupan nyata. Book yang tiba-tiba datang terlambat dipilih Brandon untuk membunuh boneka River. Book yang nampak ketakutan melihat boneka River yang memiliki dahi besar dan pucat, terlihat lesu dan mengenakan apa yang terlihat seperti mantel bulu yang compang-camping. Tetapi Book gagal karena polisi datang dan membubarkan mereka.
Semua anak-anak tersebut bubar hingga tersisa 4 sahabat, yaitu Alex, Jay, Book, dan Jerome yang bersembunyi di hutan. Book mengatakan, "Aku gagal karena boneka itu sangat menakutkan dan kita akan mati dan mungkin itu salahku." Lalu mereka mengalihkan pembicaraan tentang tugas presentasi hastakarya untuk esok hari. Book mengatakan dia tidak sempat berpikir untuk presentasi besok karena dia terlalu ketakutan. Jay mengatakan, "Jangan takut, aku menyeberangi jembatan setiap hari yang katanya penunggu roh Psychopath River. Tapi aku melakukan yang nenekku suruh setiap melewati jembatan tersebut, yaitu dengan meludahi sungainya, maka dia tidak akan memuntutimu, dan itu berhasil selama 16 tahun. Dan mereka pun bubar pergi ke rumah masing-masing. Tak lama kemudian saat Jay meludah melewati jembatan tersebut, ia diburu dan dibunuh oleh River yang muncul kembali. Di rumah, Book membuat proyek kelas yang mendapatkan ide dari kreativitas Jay. Keesokan hari, Book mendapatkan kado ulang tahun handphone dari mamanya. Sesampai di sekolah bersama Alex, Alex menceritakan bahwa ayah tirinya memukuli dirinya sampai meninggalkan lebam. Singkat cerita, Brandon menyiksa Book dan Alex atas perintah Feng. Feng adalah seorang penindas yang kejam, tapi mereka diselamatkan oleh Penelope. Hari presentasi pun tiba, kini Book dan Alex akan membalaskan dendam pada Brandon dengan kostum burung pemakan bangkai California yang rumit yang dibuat Book sebelumnya. Saat Book di toilet, ia melihat kematian Jay seiring dengan ditemukan mayat Jay di bawah jembatan. Polisi yang dulu diserang oleh Abel Plankop di scene awal, ia mengatakan bahwa Abel Plankop atau River telah bangkit. Cerita bergulir, ternyata Book diam-diam naksir Brittany. Book dan Alex memutuskan untuk memata-matai Feng untuk melihat apakah Brittany menyukainya. Book memutuskan untuk menyimpan ponselnya untuk menyadap percakapan mereka. Selama pengawasan mereka, Feng dengan kejam menuduh bahwa Book sebelumnya berada di institusi karena pernah membunuh orang. Setelah para wanita pergi, Book mengambil ponselnya kembali. Tanpa diduga, Brittany yang kembali ke toilet untuk mengambil tas yang tertinggal, HP Book terjatuh ke dalam tas Brittany. Book mulai tanpa sadar meniru jiwa River. Scene berpindah ke Penelope dan temannya Melanie yang sedang berdoa. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Penelope pun mengikuti suara tersebut. Alih-alih dirinya menyelamatkan Melanie, tapi ia malah digorok oleh Reaper. Penelope pun tewas. Book berserta sang ibu dipanggil ke ruang kepala sekolah atas tuduhan Book telah masuk ke kamar mandi untuk mengintip wanita. Book mulai kembali berbicara aneh seperti bisikan Reaper. Akhirnya Book diminta keluar kantor. Di sana, kepala sekolah menginterogasi ibu Book atas tindakan Book yang selama ini di sekolah tingkahnya sangatlah aneh. Bahkan, kepala sekolah mengatakan ia tidak pernah menerima rekaman medis Book sama sekali. Di sisi lain, Book yang berada di hutan kembali menirukan suara Reaper dengan tanpa ia sadari. Lalu Book melihat Brittany yang dirayu oleh Brandon meminta Brittany untuk berhubungan seks. Brittany yang kesal, ia menjebak Brandon dan lari ke tengah hutan. Adegan kejar-kejaran di sini terjadi karena Brandon mengetahui bahwa Brittany sedang mempermainkan dirinya. Saat akan tertangkap Brittany, tidak sengaja ia menemukan tubuh Penelope yang sudah tewas di lokasi monumen ambulans. Dan disusul Brandon yang melihat mayat Penelope tersebut. Brandon yang mendapat telepon dari Brittany, ia menuduh bahwa Brandon telah membunuh Penelope karena Penelope yang mencegah Brandon saat akan menghajar Book dan Alex di scene sebelumnya. Brandon bersumpah bahwa dirinya tidak membunuh Penelope. Di sisi lain, Brittany menemukan ponsel Book yang berdering berada di tasnya. Saat dirinya mencoba menelepon 911, Reaper sudah berada di belakangnya. Brittany pun tewas. Kini tersisa Brandon. Brandon menelepon Brittany, tapi yang mengangkat melainkan Reaper. Brandon pun tak luput dibunuh oleh Reaper.
Di sisi lain, Book yang mencangkul tanah dengan scene yang diiringi mayat Brittany diseret oleh seseorang. Sampai Book tiba di rumah, ia mendapatkan surprise kue ulang tahun dari sang ibu. Ibunya sedikit curiga dengan jaket Book yang kotor dengan penuh ranting. Book mengatakan bahwa dirinya dari hutan sudah mengubur seorang teman. Sontak ibunya kaget. Ternyata Book menjelaskan bahwa dirinya mengubur sang teman yaitu Raja Wali yang dikacaukan oleh Brandon. Dan aku menguburkan secara layak, ungkapnya. Ibunya semakin terkejut saat Book mengatakan kembali, "Kenapa ibu? Kau mengira aku membunuh orang?" Ibunya menjawab, "Tentu saja tidak." Setelah meniup lilin, doa Brandon adalah dia menginginkan bisa kembali ke masa lalu dan melakukan sesuatu yang bisa membuatmu bangga. Dan Book menceritakan kejadian sebenarnya saat di toilet wanita. Ia menggunakan ponselnya untuk mengumpulkan informasi karena dirinya menyukai Brittany. Lantas ponsel pemberian ibu jatuh ke tas Brittany dan aku tidak sempat mengambilnya. Begitu ungkap Book. Tiba-tiba Feng turun dari tangga. Di sini terungkap bahwa Feng saudara perempuan Book. Book juga mengungkapkan kepada sang ibu saat di toilet bahwa Feng mengatakan bahwa Book pernah masuk ke lembaga karena dirinya pernah membunuh orang. Di sisi lain, mayat Brandon dan Brittany telah ditemukan polisi dan tim medis. Saat itu juga seiring dengan dering ponsel milik Book yang berada di tas Brittany. Scene kembali ke rumah Book. Setelah sang ibu menelepon ke ponsel Book, tiba-tiba Feng memberikan hadiah ulang tahun kepada Book, kuda goyang ciptaan Abel Flenkop. Mungkin kalian masih ingat di scene opening awal, Abel Flenkop sedang membuat miniatur rumah-rumahan untuk Leah. Di samping itu terdapat kuda-kudaan. Dengan amarah, ibu Book meneriaki Feng dan menamparnya. Feng semakin marah karena Mei adalah bukan ibu dirinya dan Book. Feng pun naik ke atas dan menghajar Book. Feng mengungkapkan kebenaran yang telah lama disembunyikan Mei, yang dipercaya Book bahwa Mei adalah ibu dirinya. Feng mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Abel Flenkop, si pembunuh berantai River. Dan kita kini mengetahui bahwa Feng adalah Leah. Leah putri yang gagal dibunuh oleh Abel Flenkop di scene awal. Leah pun mengatakan secara rinci bahwa Book yang selamat di dalam rahim ibunya yang telah meninggal meski lahir dengan prematur. Semua orang melihatnya sebagai keajaiban yang menyebabkan Leah menyimpan kebencian seumur hidup padanya. Dia telah trauma oleh peristiwa itu, tetapi dia tetap tidak bersalah mengingatnya. Leah pun masuk ke kamar dan menghancurkan miniatur rumah pemberian sang ayah Abel Flenkop. Tak lama kemudian, Book masuk dan menghancurkan kuda-kudaannya. Menurut dirinya, ini semua impas. Book berkata kepada Mei, "Aku tahu kau bukan ibuku, tapi kau tetap adalah ibuku." Fei pun terharu dan menangis. Akhirnya, Book, Mei dan Leah berdamai setelah Leah menyatakan kepada Mei bahwa Reaper, sang ayah, telah bangkit dan membunuh teman-temannya, yaitu mayat Jay yang ditemukan di sungai, Penelope ditemukan di dekat rongsokan ambulans, Brandon dan Brittany ditemukan di hutan. Supaya aman, Leah mengajak mereka untuk pergi ke gereja. Saat Mei menghampiri Book sudah pergi dan tidak ada di kamar. Ternyata Book hanya bersembunyi di bawah ranjang dan seiring Alex mengunjungi Book. Mereka mengetahui bahwa temannya satu persatu telah tewas. Book berteori bahwa jiwa jahat Reaper melompat ke salah satu Riverton 7 dan memaksa mereka untuk membunuh yang lain. Mereka pun mencurigai satu sama lain beserta Jerome. Book yang memegang pisau memberikan kepada Alex dan meyakinkan bahwa Book bukanlah River. Saat pisau dipegang Alex, secara mengejutkan Alex mengatakan ia sudah berhasil membunuh ayah tirinya. Kita kembali flashback ke scene, Alex hidup dengan ayah tiri yang kejam. Ia kerap dipukuli oleh sang ayah tiri seperti di scene sebelumnya, Alex yang menunjukkan luka lebamnya. Book yang berempati lalu membawakan minum untuk Alex. Tetapi sesaat kemudian ia pergi ke kamar mandi dan ia menemukan pisau milik River yang sudah berlumuran darah. Book bergegas mencuci pisau tersebut dan kembali ke kamar untuk menemui Alex. Tapi Alex sudah tiada. Lalu di bawah terdengar suara gaduh seperti seseorang masuk ke dalam rumah.
Saat Book turun, polisi sudah datang dan meminta Book untuk menjatuhkan pisaunya. Pisau itu pun dibuang oleh polisi ke arah belakang. Polisi lalu menginterogasi Book kenapa ponselnya berada di tas Brittany. Belum sempat Book menjawab, ia melihat May yang sudah tewas dan polisi itu mengatakan, "Aku ada di sana ketika kau dikeluarkan dari rahim ibu kandungmu. Kau seperti ayahmu yang membuat kekacauan berdarah ini." Tak lama, lampu mati dan Reaper datang menusuk polisi itu dari belakang. Book pun diserang dan berduel dengan River. Book dan Leah bersembunyi di balik lemari, tetapi saat Book hampir dibunuh oleh Reaper mendengar suara di lantai atas. Reaper lari ke atas dan Book kembali ke kamarnya. Lalu Book menemukan Jerome terluka parah di lemarinya. Setelah Jerome meninggal, Alex muncul kembali dan mengatakan bahwa Book mewarisi dissociative identity disorder dari ayahnya. Dan tanpa sadar, Book telah membunuh semua orang. Book menolak teori ini dengan jiwa 7 yang mati sekarang menjadi bagian dari dirinya. Tapi pada kenyataannya, Alex adalah satu-satunya yang dimasuki jiwa Reaper. Alex mengaku bersalah dan mengakui balas dendamnya. Dia mengusulkan agar mereka membunuh Leah dan menyematkan pembunuh pada Jerome dan mereka tampil sebagai pahlawannya. Book yang menolak lalu menusuk perut Alex dibebaskan dari jiwa Reaper. Alex meninggal sebagai dirinya sendiri dalam momen yang menyentuh di antara sahabat. Meskipun Book berharap ditangkap, Leah memberitahu polisi segalanya, membersihkan namanya. Kota itu memproklamirkan Book sebagai pahlawan. Meskipun Book tidak merasa seperti itu, dia menceritakan bahwa dia akan berpura-pura sebagai pahlawan untuk menghormati kematian Alex. Film pun selesai. Finally, saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. Saya doakan kalian sehat selalu. Yang jelas dan pasti, untuk seterusnya, channel ini akan membahas review film yang seru dan unpredictable. Terima kasih kepada user Misharian yang sudah merequest film. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Untuk request video, beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.